Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Batur KMC Bicara Mutu RSU Kuningan Medical Center dengan saya Tuti dan tamu kali ini di Batur KMC yaitu Ibu Teni Desti Nurlia Sarjana Gizi. Bu. Nah, beliau adalah karyawan rumah sakit Kuningan Medical Center. Beliau menjabat sebagai kepala instalasi gizi dari tahun 2011. Sudah 13 tahun berarti ya, Bu. Ya. Beliau juga sebagai subkomite TKL, kemudian dosen Poltekkes KMC, dan beliau praktek di klinik Ciherang. Aktif juga sebagai pengurus DPC dan beliau sedang menempuh magister sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Bakti Husada Indonesia. Nah, sebelum ke acara podcast kita kali ini, saya mau informasi sedikit terkait Rumah Sakit Kuningan Medical Center yang mana Rumah Sakit Kuningan Medical Center menerima penghargaan dari KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, atas kegiatan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan rumah sakit pasca akreditasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-26 September 2024. Kegiatan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan pasca akreditasi di Rumah Sakit Kuningan Medical Center merupakan komitmen rumah sakit dalam mewujudkan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang bermutu, aman, tepat, cepat, dan nyaman bagi pasien. Sesuai dengan motonya juga, yaitu memberikan pelayanan terbaik paling utama. Nah, pada hari ini kita akan bahas terkait program nasional, karena di KARS juga, di akreditasi juga nih kemarin ya, kita bahas-bahas terkait program nasional, salah satunya yaitu tentang stunting dan wasting ya Bu. Nah, di Pemda Kuningan juga sangat antusias sekali untuk pencegahan stunting karena masih banyak balita sekitar 6.115 atau 8,9% itu balita di Kuningan masih mengalami stunting. Untuk itu, Pemda Kuningan gaet perusahaan swasta berikan CSR wujudkan zero new stunting dan juga ada kegiatan terkait rumah gizi sangat luar biasa ya. Dan di rumah sakit juga, di Rumah Sakit Kuningan Medical Center terutama ya, kita juga di sini mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sela-sela bakti sosial ke desa-desa terkait stunting-stunting itu seperti apa sih pencegahannya. Kemudian kita juga bekerja sama ya Bu dengan puskesmas terdekat bagaimana sih pencegahan dan penanganan untuk pasien-pasien yang stunting. Nah, dari situ kami tertarik untuk membahas terkait stunting karena di Rumah Sakit Kuningan Medical Center ini juga ada timnya ya, ada tim stunting dan wasting dan itu juga Ibu sebagai sekretarisnya ya. Alhamdulillah aktif sekali di kegiatan tim ini ya sesuai dengan tujuannya seperti apa. Nah, selain itu kita juga tertarik sekali untuk mengadakan podcast tentang pencegahan stunting khususnya ya di masa kehamilan ya. Nanti kita kepo sekali nih apa sih stunting, kenapa sih, dari apa sih pencegahannya, penyebabnya itu seperti apa. Kita mungkin mulai dulu ya Bu dari pertanyaan karena banyak sekali yang kurang paham itu stunting itu seperti apa. Ya. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Halo semuanya. Nah, di sini sebenarnya ini program stunting itu sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun. Pemerintah itu sudah mencanangkan supaya kita zero stunting untuk di tahun-tahun ini gitu ya. Nah, jadi sekarang ini sangat-sangat diperketat untuk stunting. Apa itu stunting? Stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang berlangsung secara kronis akibat kekurangan gizi, terutama proteinnya. Jadi si anak itu memiliki perawakan yang pendek ataupun sangat pendek dibandingkan dengan usia sebayanya, seperti itu. Dan itu kalau tidak dicegah akan stuck seperti itu tinggi badannya, jadi tidak akan bertambah terus gitu. Makanya untuk mencegah itu perlu adanya pencegahan dari sebelum kehamilan seperti apa. Nah, kita akan bahas seperti itu. Baik. Nah, dari tadi ya dari segi penyebab ya, penyebab stunting itu apa ya? Nah, untuk stunting tersendiri, ini untuk menilai apakah si anak stunting atau tidak, ini ada satu gambaran ya di sini. Ada kita ketahui terlebih dahulu untuk usia anak yang normal itu seperti apa sih? Nah, ini yang warna kuning ya. Nah, kalau selama ini kita mengenal itu ada namanya balita yang kurus dan balita yang gemuk. Kalau sekarang itu kita mengenal wasting dan stunting. Apa bedanya wasting dan stunting? Nah, di sini
Wasting ini perawakannya tinggi, tapi dia kurus kering alias krempeng gitu ya. Terus kalau yang stunting ini jadi pendek tinggi badannya dibandingkan dengan usia normal. Nah, si wasting ini untuk parameter pengukurannya berdasarkan berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Sedangkan stunting untuk parameter pengukurannya berdasarkan berat badan menurut usia. Untuk wasting sendiri sebenarnya ini bisa memacu terjadinya stunting karena kalau tidak terpenuhi kebutuhan zat gizinya terutama protein jadi akan ke arah stunting seperti itu. Nah, kalau sudah mentok di stunting meskipun asupan gizinya ternyata sudah bagus, nanti tetap tidak akan naik tinggi badannya malah akan melebar ke jadinya seperti ini di gambar seperti ini. Nah, ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah supaya anak-anak Indonesia tidak terjadi stunting maupun wasting. Jadi, seperti ini harusnya untuk usia anaknya yang normal sesuai dengan pertumbuhannya, seperti itu. Ya, terima kasih ya, Ya, Bu. Selanjutnya untuk bisa dijelaskan nggak ciri-ciri balita yang stunting? ya. Untuk ciri-ciri balita yang stunting tadi udah saya jelaskan ini gambarnya ya, perawakannya itu pendek gitu. Terus balita ini sebenarnya nafsu makannya bagus. Dia aktif, lincah, hanya saja dia ada kekurangan gizi kronis yaitu proteinnya itu yang kurang. Jadi tinggi badannya itu mentok di sini gitu. Seperti itu ya. Nggak tumbuh-tumbuh Iya, berarti ya. nggak Yang tumbuh-tumbuh. seharusnya misalkan usia 3 tahun itu udah berapa senti, malah ini Hmm, seusia 1 tahun gitu ya. iya. Jadi kebanyakan kan ibu-ibu menyadarinya tuh apakah anaknya itu stunting atau tidak tuh Ya, kebanyakannya tidak sadar karena namanya juga anak kecil ya ya. pasti ukurannya pasti pendek. Tapi setelah diukur ada pengukurannya nanti ada tabel kalau bisa dilihat ada tabel khusus di sana bisa kelihatan sesuai dengan eh, berat badan menurut usianya itu masuk ke kategori stunting atau tidaknya. Nanti di sana bisa kelihatan di tabel itu. Seperti itu. Ibu di rumah juga harus rutin ya berarti Iya. mengukur entah itu tinggi badannya, berat badannya ya seperti apa Mm-mm. atau emang posyandu ya setiap Iya, bulan. setiap Jadi bulan ke pasti posyandu. ngecek itu pasien Ngecek misalkan pasti. balita ini ternyata oh anaknya ini ternyata masuk ke tadi wasting atau Wasting emang ke atau stunting stunting seperti atau itu. nantinya membuat double burden ya Iya, istilahnya. double badan, Jadi stunting juga, overweight. overweight juga, Ya. seperti itu. Baik, selanjutnya untuk dampak nih, Iya, dampak dari stunting itu seperti apa, Bu? dampak dari stunting terutama pada masa-masa stunting itu dimulai dari 0 hari di masa kehamilan Ya, sampai 1000 hari kehidupan. Ya, berarti antara 0 sampai 2 tahun itu merupakan masa-masa periode emas ya, untuk tumbuh kembang optimal anak. Termasuk tentang IQ dan kecerdasan anak. Di situ sangat penting sekali untuk nanti ke depannya kalau dia bersekolah terus tidak terjadinya gangguan mental di sana ya. Terus untuk ada penyakit-penyakit penyerta, penyakit kronis itu bisa dimulai dari adanya kekurangan zat gizi seperti stunting, wasting. Jadi berdampaknya seperti itu untuk di masa depan. Jadi jangan sampai anak-anak generasi muda Indonesia menjadi IQ-nya rendah, perawakannya pendek, terus terjadi gangguan mental seperti itu. Jadi dimulai dari sejak usia 0 hari sampai 1000 hari hari HPK. Seperti itu. Nah, berarti tadi stunting itu bisa kelihatan dari masa kehamilan. Bisa sebenarnya untuk di masa kehamilan sendiri parameter-parameter secara fisik memang tidak kelihatan ya. Ya, Nah, di sini kita di rumah sakit kan dianjurkan untuk pasien-pasien yang sedang hamil untuk melakukan USG. Jadi di sana bisa terlihat pertambahan berat badan janinnya dari bulan ke bulan
Sedangkan untuk ibunya, kita bisa memantau IMT ibunya apakah berat badannya naik atau tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan nanti ke depannya, seperti itu. Nah, berarti untuk misalkan BB-nya si ibunya saat hamil itu kurang atau emang lebih itu ada resiko? Pastinya ada risikonya, terutama nanti bisa terjadi komplikasi di dalam kehamilannya itu sendiri. Bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit kronis seperti diabetes gestasional, preeklamsi, maupun bayi lahir prematur atau BBLR. Oleh karena itu, setiap ibu yang sedang hamil sebaiknya rutin untuk melakukan pemeriksaan rutin, termasuk pemeriksaan IMT-nya, berat badannya, dan untuk pertumbuhan janinnya, sekaligus juga rutin untuk meminum tablet tambah besinya juga, jangan sampai diminum. Nah, selain itu juga dianjurkan untuk ibu hamil untuk makan makanan bergizi yang seimbang dan sehat. Diutamakan untuk adanya penambahan dari makanan sumber protein, karena sumber protein di dalam masa kehamilan itu sangat berperan penting bagi tumbuh kembang janin itu sendiri untuk mencegah tidak terjadinya stunting untuk anaknya di masa depan. Jadi ibu harus mengkonsumsi makan makanan yang bergizi dan sehat. Nah, tadi yang Iya, disebutin itu ya untuk ibu hamil itu wajib mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan seimbang. Itu contohnya seperti apa? makanan yang sehat seimbang itu terdiri dari sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayuran, buah-buahan. Jadi gizi seimbang itu komplit dalam satu piring itu harus ada yang seperti itu. Tapi ditambah juga double protein ya. Jadi misalkan kita jumlah proteinnya diperbanyak, makan ikan juga, makan telur juga seperti itu. Nah, untuk mungkin di negara kita di Indonesia untuk eh, angka kecukupan gizinya untuk seluruh penduduk Indonesia itu kan disesuaikan dengan faktor ekonomi juga ya. Kadang ada yang tidak bisa memenuhi kandungan nutrisinya karena tidak bisa membeli sumber protein karena mahal. Nah, mungkin itu juga peran pemerintah juga di dalamnya dari faktor ekonomi. Nah, yang kedua faktor yang lainnya bisa dari faktor ekonomi memang, tapi pemerintah juga sudah mencanangkan program pemberian tablet tambah darah, vitamin-vitaminnya pada ibu hamil secara gratis, dan juga memberikan semacam biskuit dan makanan untuk ibu hamil yang daya belinya kurang. Nah, diharapkan itu diminum untuk dan dimakan oleh ibu hamil, jangan sampai nggak dimakan atau diminum, nanti tetap untuk masa depan anaknya juga ya, gitu. Baik, mungkin ibu-ibu yang sedang hamil ya, sekarang kita udah tahu ya bagaimana nanti dampaknya kalau kita tidak makan makanan yang sehat, tidak minum obat yang sudah dikasih, udah gratis lagi itu Iya, ya, sudah harusnya diminum itu. Tapi malah karena gratis seolah-olah nggak dimakan dan akhirnya efeknya nanti buat balita kita, buat anak kita kasihan ya. Kalau iya. misalkan sampai stunting itu amit-amit banget ya Bu. Amit, iya, jangan sampai Oke ya. ya ibu-ibu ya yang sedang hamil ya, harap makanan makan yang sehat dan seimbang. Nah, mungkin selain itu nih, ada lagi ya enggak yang mau disampaikan dari Bu Teni Mhm, kepada ibu hamil atau penanganan nih kepada balita yang emang sekarang sedang mengalami mhm. stunting itu sendiri. Di sini saya ada bagan ya tentang stunting tersendiri di Indonesia ini. Memang dari tahun ke tahun kita mulai dari tahun 2007 di sini ada penurunan. Tapi penurunan itu sendiri tidak signifikan. Jadinya pemerintah mencanangkan program yang lebih ekstrim lagi. Setiap tahun itu harus turun angkanya itu sekitar 3,5% per tahun untuk mencapai target 14,5% di tahun 2024. Sebelum kehamilan itu
pemerintah mencanangkan juga untuk program kesehatan pada remaja putri, di antaranya program Posyandu Remaja. Nah, di situ calon-calon ibu diminta untuk menjaga asupan makanannya dari mulai remaja putri gitu. Jadi pas nanti setelah menikah, jadi asupan makanannya sudah bagus, berat badannya sudah bagus, tidak kelebihan, tidak kekurangan gitu. Dan sebelum ada ibu-ibu yang akan hamil atau akan berencana hamil, 3 bulan sebelumnya itu wajib konsumsi vitamin dan zat-zat gizi seimbang supaya bisa diukur nantinya berat badan ibunya itu normal atau tidak. Jika kurang, tinggal kita pantau asupan makanannya. Terus kalau berlebihan, sebaiknya dikurangi makanan-makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Karena ini sangat berdampak ya sebelum kehamilan juga. Jadi berat badan ibu itu mempengaruhi, jika ibunya kurus, kurang kan, nah tadi nanti bisa berdampak kelahiran bayinya prematur ya. Jika ibunya obesitas atau overweight, nanti bisa berdampak kepada ada penyakit kronis penyertanya seperti diabetes, hipertensi, preeklamsi, dan lain-lain. Nah, jadi untuk itu sebelum masa kehamilan, sebelumnya 3 bulan sebelumnya itu harus dipantau dulu asupan makanannya ya. Nah, untuk di masa kehamilan segera periksa secara rutin kandungannya, baik itu ke rumah sakit atau paskes yang terdekat, supaya kita bisa lihat pertambahan berat badan janin dan berat badan ibu hamil yang ideal seperti apa gitu. Terima kasih banyak Iya, ya Ibu Tenia sama-sama. sudah meluangkan waktunya, sangat bermanfaat banget. Oh, yang terakhir mungkin ya Iya, di kita juga ada mutunya ya, ada iya, indikator mutu ada ya indikator terkait mutunya. kan di sini ada timnya Mm-mm. dan juga ada indikator mutu terkait apa? Prevalensi. Prevalensi stunting wasting di Rumah Sakit KMC Kuningan Medical Center ya. Kita kan berkolaborasi, ada tim itu, tim Prognas Stunting Wasting ya. Kita terdiri dari dokter objinnya sendiri, ada dokter anak, ada apoteker, ahli gizi, perawat, bidan. Jadi kita berkolaborasi di rumah sakit ini membentuk suatu tim yang namanya Prognas Stunting Wasting untuk mewujudkan angka prevalensi stuntingnya itu rendah ya, zero ya, dan mewujudkan apa sih program pemerintahan bahwa tahun emas di 2045 ya. Iya. Baik, mungkin sekian dulu ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.